Gentlemen, welcome back to this channel. Ya, mungkin kamu yang nonton video ini misalnya yang masih muda, yang barusan aja kerja, ataupun yang udah cukup lama kerja, punya goal atau punya resolusi untuk jadi kaya atau sukses. Pengen jadi kaya atau pengen punya banyak duit itu nggak dosa loh, gents. Yang dosa atau yang salah itu apa yang kita lakukan dengan duit atau kekayaan kita. So, kalau kamu punya resolusi atau keinginan jadi kaya atau punya banyak duit, kamu nggak jahat kok, kamu nggak rakus. Jadi kaya itu baik selama kita memakai kekayaan kita untuk hal-hal yang mulia. Nah, karena itu gentlemen, di dalam video kali ini saya pengen share nih 5 tips yang kamu bisa lakukan sedari muda supaya bisa support resolusi atau goal kamu untuk jadi sukses atau kaya. Oke, nggak berlama-lama lagi, let's start. Oke gentlemen, langsung aja kita ke hal yang pertama yang mungkin mulai sekarang harus kamu lakuin supaya bisa support resolusi atau goal kamu jadi orang yang sukses dan kaya adalah mulai menjalin relasi dengan orang-orang yang kaya dan sukses. Banyak banget gentlemen orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses yang bilang kalau kita itu pengen tahu masa depan kita, lihat aja dengan siapa kita bergaul hari ini. Loh bang, apakah artinya kita harus pilih-pilih teman? Tentu aja kita harus pilih-pilih teman. Jangan bergaul dengan orang-orang yang bisa membawa kamu ke jurang kehidupan, tapi bergaullah dengan orang-orang yang bisa ngangkat kita. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih manfaatnya kalau kita itu bergaul dengan orang-orang yang kaya atau orang-orang yang sukses? Menurut saya yang paling penting dari kita bergaul dengan orang-orang ini adalah itu bisa merubah mindset dan standar kita. Contohnya ya, misalnya kita bergaul dengan teman-teman kita yang pengangguran atau yang selama ini males cari kerja, lama-kelamaan kita merasa hal itu adalah hal yang wajar. Dan jadinya kita juga jadi males untuk kerja, males cari kerja yang lebih baik, dan lama-kelamaan kita jadi sama seperti mereka, pengangguran. Sedangkan kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya, itu juga lama-kelamaan bisa membuat kita berpikir bahwa sukses itu wajar, bukan sesuatu hal yang susah atau yang jauh untuk dikejar. Dan akhirnya di dalam mindset kita juga bisa merasa, wah kalau gitu saya juga bisa loh, saya juga bisa kaya, saya juga bisa sukses. Nah bang, lalu caranya punya teman-teman yang sukses dan kaya ini gimana? Gentlemen, di zaman online ini udah banyak banget forum bisnis, komunitas bisnis yang kamu bisa ikuti. Pastikan kamu banyak kenalan dengan orang baru dan buka pikiran kamu, hati kamu untuk ilmu yang baru, skill yang baru, pengalaman mereka, dan juga knowledge yang baru. So yeah gentlemen, watch out who you hang out with. Oke gentlemen, langsung aja kita ke hal yang kedua yang mungkin mulai harus kita lakukan supaya bisa support dream kita, goal kita jadi orang yang kaya dan sukses adalah belajar investasi. Dulu orang banyak bilangnya hemat pangkal kaya. Saya pribadi sih sebenarnya agak kurang setuju dengan hemat pangkal kaya ini, karena akhirnya kita itu punya mindset untuk simpen duit sebanyak-banyaknya. Ya nggak salah sih simpen duit sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai juga kita jadi pelit atau berat banget keluarin uang untuk hal-hal yang penting. Salah satunya untuk investasi. Nah, ketika saya ngomong investasi, jangan di pikiran kita itu adalah saham atau yang ada grafiknya naik turun gitu, yang mungkin akhir-akhir ini banyak banget dipromoin sama artis-artis. Karena investasi itu bisa bisnis, bisa investasi ilmu, bisa investasi skill yang baru. Nah, kenapa saya kok sebut hal-hal ini investasi? Karena untuk bikin bisnis yang baru, belajar ilmu yang baru, belajar skill yang baru, kamu itu perlu keluarin duit, perlu keluarin waktu, dan perlu keluarin tenaga. Kalau kita pelit investasi duit, tenaga, dan waktu untuk hal-hal ini, nah gimana nih caranya kita punya income stream yang baru dari bisnis kita? Gimana caranya kita punya ilmu yang baru? Gimana caranya kita punya skill yang baru? Nah saran saya sih sebenarnya simple banget, kamu tinggal lakuin aja perencanaan keuangan yang simple, yang basic, dan usahakan kamu alokasikan sejumlah dana yang kamu nyaman untuk investasi hal-hal seperti ini. Jadi ya kamu bisa build bisnis kamu, sumber income yang baru, dan kamu juga bisa build diri kamu. Oke gentlemen, langsung aja kita ke hal yang ketiga yang mungkin perlu kita lakukan mulai sekarang supaya bisa support goal dan resolusi kita jadi kaya dan sukses adalah menambah value kita.
Nah, ini masih berkaitan nih dengan poin investasi yang tadi. Jadi investasi yang kita gunakan itu untuk tingkatin value kita. Value yang saya maksud di sini adalah nilai tambah kita sebagai seorang manusia. Contohnya aja nih, misalnya kamu pinter banget masak, kamu buka usaha kuliner, jual makanan. Maka kamu yang hanya pinter masak bakalan kalah sama orang yang pinter masak dan juga jago jualan. Dan orang yang hanya pinter masak dan jago jualan akan kalah juga dengan yang pinter masak, jago jualan, dan jago juga berpartner bisnis dengan orang yang tepat. Nah, nilai-nilai tambah seperti ini nih yang saya maksud dengan value. Karena kalau value kita, nilai kita itu gitu-gitu aja, maka dari zaman ke zaman kita akan selalu kalah. Jadi ya gentlemen, pastikan kita itu selalu punya keinginan untuk tingkatin skill kita, knowledge kita, ilmu kita, supaya value kita itu juga nambah. Karena ya sekali lagi, kalau value kita gitu-gitu aja, kita akan selalu kalah. Oke gentlemen, kita lanjut ke hal yang keempat yang harus kita lakuin mulai sekarang supaya support resolusi goal kita jadi sukses dan kaya adalah jangan takut gagal. Gentlemen, ironis itu banyak orang yang gagal untuk sukses karena tidak memulai karena takut gagal. Takut gagal ini membunuh potensi dan kesempatan kita banget. Dan kenapa kita takut gagal sampai segitunya? Karena kita selalu melihat gagal ini sebagai akhir dari segalanya dan momok yang sangat menyeramkan. Gentlemen, orang yang sukses dan orang yang kaya itu tidak pernah melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Mereka justru melihat kegagalan itu sebagai teman, karena ketika mereka gagal, mereka belajar sesuatu yang baru, bangkit sebagai orang yang lebih pintar dengan value tambah yang baru juga, dan tentunya bisa menghasilkan result yang lebih baik. Nah, saya contohin seperti Dragon Ball nih. Orang saya itu kalau misalnya dia bertarung dan kalah hampir mati, ketika mereka pulih, mereka jadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Nah, kita harus kayak gitu tuh di dalam hidup. Jadi ketika kita gagal, kita belajar dari kegagalan itu, kita bangkit lagi jadi orang yang lebih baik dengan value tambah yang lebih oke, dengan pengalaman, dengan knowledge, dan bisa menghasilkan result yang lebih baik. So yeah gentlemen, never be afraid to fail. Oke, kita lanjut ke hal yang terakhir atau hal yang kelima yang perlu kita lakuin supaya support goal kita, resolusi kita jadi orang yang kaya dan sukses adalah gigih atau persisten. Oke gentlemen, setelah kamu lakuin 4 hal yang kita udah bahas, kamu tinggal tutup dengan kegigihan, kedisiplinan, dan persistence. Persisten atau disiplin itu nggak perlu cepat, nggak perlu yang meledak-ledak, nggak perlu yang wah. Pokoknya rajin aja, terus aja, gigih aja, ulet aja, lakuin hal-hal yang penting untuk kita lakukan. Dan menurut saya ini nih yang susah dilakuin milenial atau anak zaman sekarang. Kita tuh selalu pengennya semuanya serba cepat. Kalau bisa saya bisnis 1 kali langsung berhasil, langsung kaya. Atau saya belajar sesuatu yang baru itu langsung ahli. Ya kalau kamu anak dewa sih mungkin bisa. Tapi selama kita bukan anak dewa, maka latihlah pikiran dan tubuh kita ini untuk jadi persisten, untuk disiplin, terus lakuin hal-hal yang penting. Misalnya aja kamu sekarang lagi bikin konten nih, kamu content creator, terus aja walaupun mungkin saat ini konten kamu katakan belum laku, terus aja bikin konten yang bermanfaat, terus dengerin saran-saran yang baik dari orang, tingkatin terus value video-video atau konten-konten kamu. Saya yakin dengan persisten, disiplin, dan selalu tingkatin value kamu pasti ada buahnya. Karena ingat gentlemen, orang yang tidak pernah menyerah adalah orang yang tidak akan kalah. Oke gentlemen, itu tadi 5 hal atau 5 tips yang bisa kamu lakuin sedari muda atau kamu mulai dari sekarang supaya bisa mendukung resolusi kamu untuk jadi kaya atau sukses. Tentu aja kalau kamu punya pendapat lain untuk video ini maupun untuk channel ini, jangan pernah sungkan-sungkan untuk share pendapat kamu di komen. Terus juga support channel ini gentlemen dengan like, share, dan subscribe. I guess that's it for today. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kamu semua. See you gentlemen on the next videos.